Episode 3, Bahu yang paling kuat bukan Superman. Halo, apa kabar teman? Gimana kabarnya hari ini? Selamat malam buat kamu yang lagi dengerin ini di malam hari. Selamat pagi, selamat siang, sore. Pokoknya selamat deh. Selamat karena kamu udah mampir di tempat yang tepat. Ayo kita berbincang lagi teman. Untuk kali ini aku mau ajak kamu membahas dan mengulik hal yang kayaknya bakalan buat kita haru dan sedikit sedih. Gak sedikit sih, bakalan banyak ini kayaknya. Kalau kamu udah baca title-nya, kayaknya bakalan paham deh. Yuk, 100 jingle. Bahu yang kuat bukan Superman. Apa sebutannya buat kamu? Sosok yang gak asing di telinga, berjuta julukan tapi maknanya sama. Ada yang menyebutnya ayah, bapak, papa, abah, abi, aba, papi, papsky, daddy, dad, babe, dan bahkan ada yang saking dekatnya tuh manggil bro dan mama. Who knows? As long itu terkategorikan baik dan sopan serta diterima kedua pihak, itu hak mereka. Yang penting happy ya kata orang ya. Oke, back to the point. Sepakat dulu yuk. Kita panggil Superman kita ini dengan sebutan ayah. Pokoknya nanti kamu dengerin ini sambil bayangin dan sebut beliau dengan panggilan masing-masing ya. Oke, let's start. Ayah. Kamu dengar kata itu, apa sih yang ada di benak kalian? Kenangan apa yang ada di kepala kalian? Beragam pasti ya. Yang jelas gak bisa diungkapin, apalagi kalau ditanya mendadak gini. Kalau yang ada di pikiran aku itu ya, ayah emang seperti Superman yang selalu siap dan siaga kalau anak perempuannya ini butuh sesuatu. Ya, walaupun terkadang juga serem kalau lagi marah. Tapi ayah adalah orang pertama yang ada dan datang saat aku butuh. Orang pertama yang paling khawatir ketika kamu sakit. Orang pertama yang bakalan menangkap kamu kalau hampir jatuh. Tapi juga orang pertama yang teriak paling keras kalau kamu ngelakuin suatu kesalahan. Ya enggak? Aku tahu cara mengungkapkan rasa sayang tiap orang itu beda-beda. Ada yang memang menunjukkan kasih sayangnya lewat kata-kata lembut. Ada juga yang mengajarkan melalui contoh bagaimana lembutnya seorang ayah kepada ibu. Ada juga bahkan yang gak tahu cara mengekspresikan rasa sayangnya. Sudah lumrah gak sih kita juga tahu hubungan seorang ayah dengan anak laki-lakinya yang terkesan dingin, padahal mereka itu saling sayang dan memperhatikan. Cukup beda ya dengan cara mereka memperlakukan anak gadisnya. Aku rasa kita semua setuju dengan ini. Memang udah hukum alamnya seorang ayah itu terlihat dekat dengan anak perempuannya. Walaupun aku tahu gak sedikit juga seorang ayah yang gengsi buat nunjukin rasa sayangnya itu. Mulai dari aku deh, nanti gantian kamu ya. Aku bahkan masih ingat gimana ayah yang marah cuma karena aku gak tahu hasil perkalian waktu aku SD. Aku ingat ayah yang marah karena aku bermain pena sembarangan. Aku yang sepedaan siang-siang bolong. Aku yang memegang puntung rokok yang masih menyala. Aku yang memegang pisau yang gak sengaja terletak. Dan bahkan jatuh terpeleset pun mereka bakalan marah dan neriakin kan? Dan sekarang aku semakin sadar, itu adalah bentuk sayang. Itu bentuk cinta. Makhluk luar biasa itu memang menunjukkannya dengan hal seperti itu. Sekeras itu.
Dan itu yang justru membuat kita kuat dan tegar hingga sekarang kan? Alasan ayah melarangmu main jauh, alasan ayah mengekangmu pulang larut malam, alasan seorang ayah melarang dan mencegahmu untuk berteman terlalu dekat dengan pria lain. Kamu udah mulai sadar belum? Semua itu hanyalah bentuk sayang dan kekhawatirannya. Aku harap kita sekarang sadar dan mulai memaafkan mungkin cara beliau yang kamu nilai salah dulunya, atau bahkan yang membuat kamu sakit hati. Sekarang kamu udah di mana? Sedang berjuang atau berada di titik mencapai cita? Aku mau ngajak kamu buat mengingat hal-hal kecil yang mungkin kamu anggap nggak ada atau nggak sengaja kamu lupain. Aku mau tanya deh, kamu pernah gak sih dengar ayah mengeluh dan berucap capek? Hampir dan nyaris enggak kan? Kamu pernah dengar kalimat ini kan? Kayaknya udah sering deh berseliweran di mana-mana. Ayah memang tidak melahirkanmu, tapi di dalam tubuhmu mengalir darahnya. Ayah memang tidak menyusuimu, tapi keringatnya yang memberimu makan untuk hidup. Hal kecil apa yang kau pinta tapi tak dikabulkannya? Bukankah dia selalu menolak dengan keras dan tak lama kemudian mengabulkannya? Ingat lagi coba, hal apa yang kau pinta tapi tak pernah dikabulkannya? Jarang dan nyaris tak ada kan? Kebutuhanmu, keinginanmu, sekecil apapun pasti ia nomor satu kan? Sampai ia bahkan lupa apa dia udah makan, apa baju yang ia kenakan adalah baju terbaru, apa sepatu yang ia pakai masih layak, apa Android yang ia gunakan adalah versi terbaru. Gak peduli gimana versinya, entah handphone zaman kuno atau touchscreen yang mungkin layarnya udah tergores dan retak. Ketika ia jauh dari kamu, yang terpikir olehnya tuh cuma gimana bisa tetap berhubungan dengan kamu, menelponmu, mendengar suaramu yang jauh di sana. Gak peduli apa itu mode. Aku hanya ingin tahu kabar dan mendengar suara anakku, putriku, putraku. Dia yang selalu menghubungi kamu walau cuma sekedar nanya udah makan belum, lagi apa. Cuma itu yang menyempatkan menghubungi kamu di kala sibuknya yang entah apa. Entah sedang menghadapi masalah pekerjaan yang rumit, atau sedang beristirahat dari terik dan peluhnya matahari. Teman, kapan terakhir kali kamu menghubungi ayah? Apakah hubungan kamu dengan ayah baik-baik saja? Apakah ayah masih ada? Ayah tidak melarangmu berteman dan dekat dengan pria lain selamanya. Ayah itu hanya tak ingin ada lelaki lain yang melukai putrinya, anaknya. Teman, berhenti meneteskan dan bersedih untuk pria lain yang belum tentu pasti selain ayahmu. Kau tahu gak siapa orang pertama yang sedih melihat air matamu bersimbah karena lelaki lain? Iya bener, ayah. Ayah yang selalu menjaga dan memelihara agar senyuman tetap terkembang di wajah kamu.
Kamu tahu gak betapa sakit hatinya tuh melihat kamu, putrinya yang ia cintai dan ia jaga, meneteskan air mata luka karena pria lain. Teman, kapan terakhir kali kamu menghubungi ayah? Aku cuma mau pesan, hubungi selagi ada, sekedar atau bahkan hanya semenit gak apa-apa. Aku yakin ia selalu tersenyum menyambut dan membaca tulisan telepon masuk di layar handphonenya. Anakku, putriku, si cantik, buah hatiku. Jaga dan perbaiki selagi ada. Bahagiakan. Walau gak semuanya terbalas, tidaknya kamu pernah membuat dia bahagia dan menyadarkannya bahwa kasih sayang yang ia limpahkan telah tersampaikan dengan sempurna. Peluk ayah, baik dekat atau jauh. Doakan dia dengan beribu kebaikan. Sekarang, nanti deh, abis dengerin ini, telepon ayah, bilang sama ayah, ayah, terima kasih sudah menjadi ayahku. Apapun itu, aku bersyukur menjadi anakmu. Terima kasih ayah, aku menyayangimu, anakmu. Oke. Aduh, jadi kebawa suasana nih teman-teman. Intinya, ada ataupun tidak ada, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan mendoakan orang tua kita, terutama ayah dan ibu. Oke, kayaknya mesti close dulu sampai di sini deh. Nanti kalau dilanjutin bakalan gak tidur. Terima kasih yang udah dengerin. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. See you, teman. Semoga harimu selalu bahagia.